Assalamualaikum teman-teman. Kita kembali membahas orang-orang yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia karena nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah SAW. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Itu tadi pujian dari Ustadz Adi Hidayat untuk para Habib Ba'alawi. Katanya para Habib Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia. Bahkan kalau kita menyimak perkataan dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad lebih parah lagi. Ya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menolak Habib lama-lama murtad, keluar dari Islam. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini dunia terbalik ya. Orang yang merusak Islam disebut generasi terbaik. Orang yang berusaha untuk mengajak kaum muslimin kembali kepada syariat Islam yang benar disebut sesat, disebut Wahabi. Ya. Orang yang menolak perkara-perkara kesesatan di dalam beragama disebut lama-lama menolak Islam, lama-lama murtad. Ya. Orang yang mengajak untuk beragama dengan tuntunan selain Al-Quran dan Sunnah malah dipuja-puja, nggak boleh dikritik. Ya, kalau mengkritik mereka, menolak mereka, lama-lama murtad, keluar dari Islam. Ini aneh ya, dunia terbalik. Kan kita sudah mengangkat ya tadi malam video dari, kalau kami lihat komentar-komentarnya, namanya Bil Faqih, Habib Abdullah Bil Faqih dari Malang itu namanya. Ya, itu kan jelas-jelas mengajak kaum muslimin beragama dengan dalil mimpi. Wong beragama kok dalilnya mimpi. Tidak diterima orang berziarah ke Rasulullah SAW kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. Kan unik ini keramat ini, sangat unik. Ini menurut riwayat para wali. Kalau dicari hadisnya nggak ada, di Quran jelas nggak ada, di hadis nggak ada, di fikih nggak ada. Diriwayatkan siapa-siapa yang menyebut ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, katanya beliau akan hadir. Agama itu dalilnya ya Al-Quran, hadis, baru perkataan ulama di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis. Muncullah yang namanya ijma, namanya qiyas. Bukan mimpi. Ya, kalau agama dalilnya mimpi, ya untuk apa ada nabi? Untuk apa ada Al-Quran? Untuk apa ada hadis? Untuk apa ada ulama? Ya. Ya, ulama-ulama kalau mereka mengambil hukum dari mimpi, ya rusak agama ini. Ya, rusak agama ini. Ya. Karena kalau mimpi itu nggak bisa diverifikasi oleh siapa-siapa kalau sekarang ini. Ya, kecuali mimpi para sahabat diverifikasi sama Nabi. Ya, ada legalitas dari Nabi Muhammad SAW, jadi syariat Islam.
Lah kalau mimpi kita, siapa yang memberikan legalitas bahwa mimpi kita itu pasti benar sehingga menjadi bagian dari syariat Islam? Hah? Ya kita nggak mengingkari adanya mimpi-mimpi yang benar, itu nggak mengingkari. Adanya hadis tentang al-mubasyirat, kita nggak mengingkari. Memang ada mimpi-mimpi yang benar, itu ada. Ya, tapi tetap mimpi itu nggak bisa dijadikan dasar hukum dalam syariat Islam. Dia hanya penguat saja. Seperti misal mimpi yang benar itu, ya misal kita ada dua pilihan calon pasangan. Ya, kita mau menikah, kita mau mengkhitbah, tapi ada dua calon akhwat. Kemudian kita sholat istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk. Kemudian kita mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita untuk memilih si fulanah. Itu namanya al-mubasyirat. Itu hanya penguat saja. Ya. Kedudukannya nggak sama dengan wahyu. Nggak sama dengan mimpi para nabi. Nggak sama dengan mimpinya para sahabat yang diberikan legalitas oleh nabi menjadi syariat Islam. Nggak sama. Ya, kan aneh kalau beragama dalilnya mimpi. Apalagi ditambah cerita-cerita khurafat. Kalau membaca Al-Fatihah untuk Syekh Saman, nanti Nabi Muhammad SAW bakal hadir. Ini ngawurnya pol-polan. Ngawurnya pol-polan. Nggak ngerti. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dulu, ya, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Setelah berselang waktu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Fatimah itu merasa rindu dengan Nabi. Sampai sakit, sampai kemudian meninggal dunia. Nggak ada cerita bahwa ketika melakukan sebuah amaliyah, mengirim Al-Fatihah untuk Nabi sekalipun, untuk para syuhada sekalipun, ya, kemudian ada keutamaan Nabi Muhammad SAW akan hadir. Padahal kalau dikatakan rindu, ya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha itu sangat rindu kepada bapaknya. Ya, sudah jelas-jelas itu bapaknya, manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah ciptakan. Terbayang rindunya seperti apa orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak bisa berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Begitu juga para sahabat yang lain, ya, mereka sangat rindu kepada Nabi, dan mereka lebih utama untuk bisa ketemu dengan Nabi. Seandainya sepeninggal Nabi masih bisa ketemu, mereka lebih utama untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih, ya, sempat terjadi perselisihan di antara para sahabat. Lah ini baca Al-Fatihah untuk Saman, ya, Nabi bisa hadir. Ini khurafat, ini dusta. Yang seperti ini kok generasi terbaik, menolak yang seperti ini, menolak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini malah ada yang lebih parah lagi. Coba kita lihat yang satu ini. Habib, saya minta kacamatanya Habib. Sampai tak ada kuat ngaku kacamata saya sampai. Saya kalau pakai kacamata ini, saya tahu ini orang Syiah, ini orang Wahabi, ini orang datang dari Banjar, ini orang dari Jawa Timur, ini orang dari sini, dari sini. Dengan kacamata ini aku tahu semuanya, tembus semuanya. Coba. Yang mengherankan, Mukibin masih percaya dengan orang-orang seperti ini. Ya, sekelas Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat masih percaya dengan orang seperti ini. Ya, ngaku punya kacamata, kacamatanya hebat. Kalau dia pakai kacamata itu bisa tahu ini Syiah, ini Wahabi, ini apa lagi. Ya, nanti jangan-jangan ini kalau pakai kacamata bisa tahu mana hadis sahih, mana dhaif, mana maudhu, ya, mana orang munafik, mana orang yang beriman. Udah ngelebihin Nabi Muhammad SAW. Ya, ngelebihin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saja nggak ngerti isi hati orang, nggak ngerti. Ini ngerti. Ya, coba kalau ngikuti Habib-Habib yang seperti ini, apa nggak lama-lama menolak Islam, menolak Al-Quran, menolak hadis? Karena dia cukup pakai kacamata selesai. Menolak ulama sudah.
Nggak ada gunanya ulama. Ngapain pakai ulama? Kacamata ini hebat. Bisa lihat mana ajaran yang benar, mana yang sesat. Tapi kira-kira ini kacamatanya multifungsi, apa cuma untuk syariat Islam saja? Kalau multifungsi ya cobalah ya dikasih ke KPK tuh. Untuk nanyain si Yakut. Ya. Untuk lihat si Yakut nggak perlu ditanya lah. Untuk lihat si Yakut beneran korupsi kuota haji apa enggak? Ya Allah, yang seperti ini kok disebut generasi terbaik. Na'udzubillah min dzalik ya. Selamat berpikir.